Shalom, pada hari ini kita akan sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Rekan-rekan semua pasti nggak asing dengan warna-warna di lampu lalu lintas, bukan? Merah untuk berhenti, kuning untuk bersiap-siap, dan hijau untuk jalan. Kita sangat jelas mengetahui fungsi-fungsi dari kehadiran warna lampu lalu lintas. Namun, apakah kita benar-benar sungguh mengerti esensi dari adanya lampu lalu lintas? Bukankah kita lebih sering melanggar? Mumpung sepi nih. Atau mungkin kita patuh bukan karena kita tahu esensinya, tetapi karena kita tahu nanti akan kena hukuman dari polisi, karena ada CCTV nanti takut kena tilang elektronik. Mungkin seperti itu kehidupan umat Allah pada era perjanjian lama. Taurat-taurat yang ada dilakukan karena takut akan hukuman yang nanti akan diterimanya, tanpa memahami esensi dari kehadiran Taurat-taurat itu. Sehingga kehadiran Taurat-taurat yang ada dilihat sebagai pembatas dan penuh dengan hukuman jika dilanggar. Paulus menunjukkan bahwa hidup di bawah hukum Taurat baik. Namun, Taurat tidak bisa menjadi sarana keselamatan. Tidak mungkin seorang berdosa menyelamatkan dirinya sendiri, bukan? Bagaimana mungkin orang yang terborgol tangannya dan kakinya diikat mati dengan tali di sekujur tubuhnya bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak akan mungkin. Ya, faktanya tidak ada manusia yang akan bisa menuju kesempurnaan di dalam melakukan hukum Taurat, apalagi di tengah dunia yang berdosa ini. Maka dari itu tidak ada manusia di dunia ini yang tidak akan dihukum. Ya, saya dan Anda semua layak untuk menerima hukuman karena kita tidak bisa sempurna dalam menjalankan Taurat Tuhan. Namun kabar baiknya adalah Kristus melakukan bagi kita apa yang tidak dapat kita lakukan. Dia menebus kita dari kutukan hukum yang seharusnya kita binasa. Kata ditebus dari bahasa Yunani yang secara khusus mengacu pada membeli seseorang dari perbudakan. Kristus melakukan itu untuk kita. Kata Paulus, dengan menanggung kutukan kita atas dirinya sendiri. Bahkan cara Yesus dibunuh adalah bukti bahwa dia telah dikutuk menggantikan kita. Ayat yang luar biasa ini mengandung inti dari kabar baik, Injil dari Yesus yang secara singkat. Karena tidak seorang pun dari kita dapat mengikuti hukum tanpa melanggarnya. Kita semua terpisah dengannya, karena kita tidak mampu hidup sempurna di dalam Taurat. Kemudian Kristus melangkah masuk dan menanggung kutukan kita atas dirinya sendiri dan membayar harga kutukan itu, yaitu mati di kayu salib. Itu membebaskan kita dari hukum dan menciptakan kesempatan bagi kita untuk diselamatkan melalui iman. So, apa respon kita? Kapan terakhir kali kita menghayati kematian Kristus di kayu salib yang menebus setiap kita? Bukankah seharusnya kita yang dihukum? Dengan kebaikannya, ia menumpahkan setiap kutuk kita kepada salibnya, sehingga kita nggak perlu menerima kutuk itu, hukuman itu. Hei, bukankah salib itu tempat yang layak buat setiap kita? Layak untuk kita mati di salib, layak untuk kita disalib. Tapi Tuhan menarik itu semua dan menumpahkan pada dirinya. Tuhan sudah menebus kita sedemikian rupa. Ini bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Tuhan melalui salibnya, melalui kematiannya. Setelah apa yang Yesus perbuat bagi kita, apakah masih mau gak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan? Masih mau terus main-main ikut Tuhan? Ingat salibnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus hidup seturut firman-Nya. Amin.